Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul dalil azan Jumat 2 kali. Jadi materi yang saya baca ini adalah materi seputar dalil atau argumentasi dari azan Jumat 2 kali. Seperti biasa, argumen atau materi yang saya bawakan ini sudah diunggah di website www.ldsionline.com. Jika ingin tahu silahkan langsung kunjungi, dipahami. Saya membuat video juga karena ingin juga menyampaikan pemahaman yang lebih tekstual, lebih kontekstual, biar bisa mewakili tulisan itu. Adzan Jumat sekilas kita lihat biasa saja. Dan seolah itu memang ritual agama selayaknya sholat 5 waktu seperti biasanya. Padahal ada segi yang mendasar yang harus kita gali, khususnya bedanya azan pada sholat Jumat dengan azan pada sholat biasa. Pada sholat biasa pastinya sudah diperkuat dengan landasan dalil yang kuat. Begitu juga dengan azan pada saat mau dilaksanakannya sholat Jumat atau sebelum khutbah. Adzan pada saat mau sholat Jumat ada landasan yang khusus dan lebih lingkup satu ruang, satu konteks tentang lingkup Jumatan saja. Walaupun fakta di lapangan ada perbedaan karena berpegang dengan landasan yang berbeda. Contohnya contohnya seperti bedanya pengamalannya tentang azan Jumat antara NU dan Muhammadiyah. Kasus azan Jumat jelas berbeda. Yang NU azan Jumatnya dua kali, dan yang Muhammadiyah azan Jumatnya hanya 1 kali. Hal demikian sama-sama memiliki landasan, ya. Perlu kita garis bawahi perbedaannya NU dan Muhammadiyah tentang azan Jumat itu sama-sama memiliki landasan dan saling bisa dipertanggungjawabkan secara teori dan lapangan dan argumentasi. Buktinya perbedaan itu sampai sekarang pun masih beriringan mengikuti zaman. Tetap sampai sekarang tetap sama-sama mengamalkan keyakinannya itu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika perbedaan itu menuju ke perselisihan dan pertikaian. Jadi antara NU dan Muhammadiyah kalau beda ya beda saja. Tapi jangan sampai ke perselisihan dan pertikaian. Padahal jelas tidak mungkin ajaran agama yang mereka ikuti, nggak mungkin ajaran agama itu mengajarkan caci maki atau pertikaian atau bertengkar. Dan jika ada pertikaian, jika ada pertikaian di antara perbedaan, karena perbedaan, maka jelas pelakunya lah yang kurang cerdas dan yang kurang paham dengan tujuan agamanya. Terus apa landasannya adzan Jumat 2 kali? Ada enggak? Gitu. Berikut ini dalil adzan Jumat 2 kali atau lebih dari 1 kali ya. Dan bisa diamalkan oleh orang-orang yang biasa diamalkan oleh orang-orang NU. Dalilnya sebagai berikut. An Sa'ib bin Yazidah qala kana nida'u yaumal jumu'ati awwaluhu idza jalasal imam alal mimbar alal ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma falamma
kana Utsman radhiyallahu anhu wa kathuran nasu jadan nida as-salisa ala zawra. Rawahu Bukhari. Dari Sa'ib bin Yazid berkata, adzan Jumat awalnya dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Nah, jadi adzan Jumat itu awalnya itu adanya itu ketika saat khotib itu, saat khotib, ketika khotib itu duduk di atas mimbar itu baru adzan. Kalau ya di orang NU itu adzannya berarti yang adzan yang kedua itu. Jadi adzan Jumat itu awalnya yang ketika khotib itu sudah atau imam itu sudah duduk di atas mimbar itu, yang seperti kalau di amaliyahnya orang NU itu yang adzan yang kedua itu. Jadi pada masa Nabi itu dulu awalnya adzan Jumatnya ya waktu yang itu aja, ketika imam atau khotib itu sudah di atas mimbar itu. Kalau di orang NU yang kedua itu. Jadi dulu hanya satu itu aja. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ketika dan nah, jadi adzan Jumat hanya satu kali itu pada masanya Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Satu kali itu ketika hanya pada saat imam atau khotib duduk di atas mimbar itu. Jadi dulu hanya satu kali itu aja. Namun ketika masa Utsman dan orang-orang semakin banyak, ia menambahkan adzan yang ketiga di atas Jawra. Dalil kedua, akhbarani Sa'ib bin Yazid annal adzana kana awaluhu hina yajlisul imamu 'alal mimbari yaumal jumu'ati fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana khilafatu Utsman wa kathuran nas amara Utsmanu yaumal jumu'ati bil adzani tsalithi fa adzana bihi 'ala zawra'i fa thabatal amru 'ala dzalika. Artinya, As-Sa'ib bin Yazid bercerita kepadaku bahwa adzan pada awalnya dilaksanakan saat imam duduk di atas mimbar di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Jadi konteksnya sama dengan dalil yang pertama tadi, menunjukkan bahwa adzan Jumat itu awalnya ada satu kali ketika imam atau khotib duduk di atas mimbar. Adzan Jumat hanya satu kali itu ada ketika di zamannya Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Pada masa Khalifah Utsman, ketika orang-orang semakin banyak, Utsman memerintahkan pada hari Jumat adzan yang ketiga. Maka adzan ketiga dilakukan di atas Zawra, dan hal seperti ini kemudian menjadi tetap berlangsung. Kan ada lagi berarti. Hadis riwayat Abu Dawud yang tadi. Dari landasan dalil di atas, dua dalil di atas ya, kita dapat mengambil nilai yang tertera dan bisa kita amalkan. Kita bisa mengambil contoh, kita bisa mengambil nilai yang terkandung dalam dalil tadi. Pada zaman Utsman, ketika zaman di mana orang-orang Islam ya, orang-orang Islam semakin banyak. Jadi konteksnya ketika yang dimaksud dari dalil tadi, dua dalil tadi menyebutkan ketika orang-orang semakin banyak. Mungkin yang dimaksud adalah ketika orang-orang Islam semakin banyak, jangkauannya semakin jauh. Jangkauannya semakin jauh karena berkembangnya Islam, karena ajaran Islam sudah hampir masuk ke orang-orang, sudah mulai melebar jangkauannya. Maka Utsman tadi ketika zaman di mana orang Islam semakin banyak, maka ditambahkanlah adzan. Adzannya ditambah. Kenapa kok ditambah? Karena
Hikmah yang bisa diambil adalah satu, memberikan tanda bahwa sholat Jumat dan khutbah akan segera dimulai. Itu hikmahnya yang pertama. Hikmah yang kedua, semakin menambah peran kita sebagai muslim untuk semakin mengingatkan kepada saudara kita yang beribadah. Jadi saling mengingatkan kepada saudara kita sesama muslim itu tugas kita. Jadi nilai yang terkandung kenapa kok adzan tadi ditambah itu adalah salah satunya ini. Nomor 3, memberi peluang dan tanda bagi orang-orang agar semakin mempersiapkan ibadahnya atau ibadah Jumat. Seperti itu. Lain dari hikmah tersebut, pastinya adzan Jumat 2 kali yang biasa dilakukan oleh orang-orang NU jelas memiliki landasan yang jelas. Dan jelas salah besar jika menuduh adzan Jumat 2 kali tidak memiliki dalil atau disebut bid'ah. Jadi landasannya ada, adzan Jumat lebih dari 1 kali itu ada. Justru malah yang biasa dilakukan oleh orang NU itu adalah adzan yang ada di zamannya Nabi. Jadi adzan Jumatnya orang NU yang kedua itu adalah adzan yang pertama kali ada di zamannya Kanjeng Nabi saat perjuangan agama Islam dulu. Ketika imam atau khotib duduk di atas mimbar. Seperti itu. Bahkan kalau orang NU itu kan adzan Jumatnya itu ketika selesai tarhim. Ketika selesai tarhim, sallallahu alaihi, seperti itu, adzan. Setelah adzan, itu adzan pertama. Setelah adzan itu orang-orang sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah, Bilal memberi isyarat untuk khotib segera naik ke mimbar. Ketika khotib sudah naik ke mimbar, salam, kemudian Bilal tadi adzan lagi. Nah, itu adzan yang kedua, itulah adzan yang dulu ada di zamannya Kanjeng Nabi bahkan. Seperti itulah landasan atau argumentasi seputar dalil adzan Jumat 2 kali. Intinya yang 1 kali ada landasannya, yang 2 kali juga ada landasannya. Intinya amalkan keyakinannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk yang ingin tahu materinya silahkan langsung kunjungi ke website www.ldsionline.com. Terima kasih, mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.